Selamat siang sedulur semua dimanapun saudara berada. Salam secangkir kopi. Siang ini saya kembali dari kebun ya, untuk kita sharing sama-sama tentang kehidupan kita. Bagaimana kita belajar tentang kehidupan. Untuk episode kali ini, episode 42, kita akan belajar bagaimana cara sukses ya. Tetapi untuk bisa memahami episode ke-42 ini, saudara sebenarnya harus menyimak dulu episode 39 sebagai intro untuk sukses. Jadi kalau langsung ke episode ini mungkin nanti agak kesulitan kepada hal-hal yang lainnya. Jadi episode kali ini adalah cara sukses, episode yang pertama. Judulnya adalah setia dalam perkara kecil. Jadi kita harus paham dulu bahwa untuk menjadi sukses itu dimulainya dari kecil. Jalan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, ya kan? Itu yang harus kita pahami. Terus kalau kita mau mengumpulkan sesuatu, ya sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya. Nah, karena semua hal itu harus dimulai dari kecil untuk menjadi besar. Jadi tidak ada lahir langsung besar. Ya kan? Diciptakan langsung besar. Jadi semua ada proses untuk mengalami pertumbuhan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang diciptakan langsung besar, ya tidak mengalami pertumbuhan, sudah stagnan. Misalnya orang bikin pesawat yang besar, ya sudah sebesar itu dan tidak lagi mengalami pertumbuhan gitu kan. Itu yang berbeda ya kan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita mengalami pertumbuhan baik secara jasmani, secara rohani maupun batiniah kita. Jadi semuanya harus mengalami pertumbuhan, dan karena mengalami pertumbuhan harus melalui langkah demi langkah. Jadi saudara juga wajib tonton episode tentang proses ya, kupu-kupu menjadi ulat ya. Dari ulat terus ke kepompong kembali menjadi kupu-kupu, dan itu harus dipahami. Jadi channel ini memang berkaitan satu sama lain setiap episodenya, supaya ketika kita belajar bersama-sama memang kita mendapatkan kesempurnaan di dalam keilmuan, di dalam praktek. Oke. Jadi di dalam episode 39 kita membahas hal-hal kecil ya. Ketika pesawat itu terbang, si pilot harus memperhatikan semua aspek ya, hal-hal kecil. Ketika mobil mau berjalan, motor ya, semua harus dicek dulu. Kita harus cek kepada hal-hal yang kecil yang tidak kelihatan, tetapi itu sangat penting. Ya, misalnya motor atau mobil ya, kapan kita ganti oli berkala, habiskah olinya, air radiatornya adakah gitu kan. Nah kalau itu tidak, itu akan menghambat kesuksesan, malah kita akan mogok di tengah jalan. Masalahnya ketika kita mogoknya di hutan dan tidak ada orang yang menolong, bagaimana kita bisa melanjutkan kesuksesan gitu kan. Baru juga menuju sukses kita udah mogok dan berhenti. Nah kebanyakan orang adalah ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, tetapi akhirnya mogok di tengah jalan dan stagnan. Masalahnya ketika dia stagnan, dia harus kembali lagi dari nol. Ya, misalnya saya jalan mau dari Bogor mau ke Jakarta. Karena mobil saya mogok atau motor saya mogok, saya bisa cari bengkel. Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau dia kerusakannya parah, saya harus bawa pulang lagi ke Bogor. Ya, misalnya karena tidak ada uang gitu kan dan sebagainya. Karena kerusakannya parah dan harus bengkel itu berhari-hari, maka saya bawa lagi ke Bogor. Maka kesuksesan itu akan tertunda dan waktunya akan lebih lama lagi. Nah, jadi jangan pernah berpikir instan, jangan pernah berpikir ingin cepat, kalau akhirnya kita akan buang-buang waktu. Mungkin di dalam hidup kita akhirnya kita membuang waktu bertahun-tahun. Kita akan membuang waktu bukan cuma berbulan-bulan gitu kan. Sampai punya anak, sampai punya cucu, akhirnya kita tidak sukses karena apa yang kita lakukan, karena perkara-perkara kecilnya tidak pernah kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah jadi cobalah kita mulai pada hal-hal yang kecil. Bagaimana kita bisa sukses kalau kita tidak bisa memperhatikan hal-hal yang kecil? Mungkin kita disiplin waktu, bangun tidur, mau tidur, itu harus hal-hal kecil ya kan. Kita makan gitu kan, kita minum ya, semua ketika itu teratur kita akan membangun kesuksesan. Nah kenapa kita harus setia dalam perkara kecil ya, setia dalam perkara melakukan hal-hal yang kecil ya. Kalau saya
menjadi besar ini ya jelas saya mulai dari hal-hal yang kecil. Dari belajar nanam, belajar mencangkok, belajar menyetek, ya kan? Ya, belajar bagaimana mengaduk pupuk, ya kan? Untuk saya bisa sukses sampai seperti ini. Jadi saya bisa mengajarin orang dan saya tidak melakukan lagi karena saya tinggal menyuruh orang. Ini harus gini ya, ini harus gini ya. Nah, kalau saya tidak tahu belajar dari hal yang kecil itu, bagaimana saya bisa mengajari orang dan saya punya karyawan, saya punya orang untuk saya pekerjakan gitu kan. Tapi saya dulu yang harus tahu untuk kepada hal-hal kecil itu. Jadi kenapa kita harus setia dalam perkara kecil? Karena dari perkara kecil itulah ketahuan hati kita, ketahuan karakter kita. Jadi orang yang malas melakukan hal kecil, ya dia tidak layak untuk dapat yang besar. Jadi misalnya kita dipercaya untuk mengelola uang 10.000, tetapi karena kita anggap itu terlalu kecil, ya sudah kita jajankan saja, kita beli makanan ya. Nanti besoknya kalau orang nanyain gitu kan, ya udah kita ganti lagi gitu kan, kita cari uang 10 ini, lalu gantinya saya lebihin lah 5.000, ya kan, misalnya seperti itu contoh ya. Jadi karena kita menganggap kecil, tetapi ada suatu perumpamaan di dalam literasi tentang talenta. Ada orang dikasih talenta 1, ada orang dikasih talenta 2, ada orang dikasih talenta 5, ada orang dikasih talenta 10. Nah, ketika orang dikasih talenta 2, dia manajemen, akhirnya bulan depan dia bisa dapat 4. Ya. Yang 5 bulan depan bisa menjadi 10, yang 10 bisa menjadi 20. Tetapi ada yang dikasih talenta 1. Nah, ketika dikasih talenta 1, ya ini terlalu kecil lah, ya udah saya kubur aja lah gitu kan. Jadi bulan depannya dia tetap gunakan, dia cuma bisa menunjukkan talenta itu 1. Ya, artinya dia tidak dipercaya untuk perkara kecil. Nah, akhirnya semua orang untuk berhasil itu dimulai dari apa yang ada pada dia gitu kan, bukan apa yang tidak ada. Jadi ketika kita dipercaya di rumah, kita dipercaya punya waktu, kita dipercaya hal apapun, ya kan, ya gunakan itu, manfaatkan itu, setia, bertanggung jawab pada hal-hal kecil ya. Jadi dulu waktu kecil saya belajar bertanggung jawab masak. Kalau mau makan harus masak dulu, habis makan harus cuci piring. Hal-hal kecil seperti itu gitu kan, yang kami lakukan, dididik oleh ibu saya gitu kan. Nah, sehingga ketika besar, ketika ada banyak pekerjaan, ya kan, nah saya udah biasa bahwa hal-hal itu tidak lagi mengganggu saya, gitu kan. Ketika saya harus mengerjakan sesuatu sendiri, itu harus bisa saya perbuat karena saya waktu itu adalah melakukan hal kecil, mencuci piring, ya kan, masak nasi, gitu kan, harus menunggu dulu, walaupun lapar harus masak dulu. Nah, ini yang hal-hal yang akhirnya membawa dampak pada kehidupan saya, bahwa sekarang saya tidak pernah menyalahkan orang untuk segala kehidupan saya yang gagal misalnya, atau ada kesalahan dalam pekerjaan, ya karena saya sudah biasa bertanggung jawab untuk hal-hal kecil, ya kan, untuk persiapan. Ya saya selalu bilang, apapun yang saya mau lakukan saya ada prepare, ada persiapan, ya kan, karena saya sudah dilatih, ya kan. Kalau saya mau makan jam 12 siang, berarti saya harus sudah siap jam 11 siang itu sudah masak misalnya. Nah, supaya saya tidak berantakan, ya setiap makan harus langsung cuci piring misalnya, sehingga tidak menumpuk. Nah, sehingga itu menjadi hidup kita tertib. Nah, orang yang tidak setia dalam perkara kecil biasanya hidupnya tidak tertib. Nah, orang yang hidupnya tidak tertib, bagaimana dia mau menjadi sukses? Ya kan? Coba pikirkan. Anda ingin mengatur sebuah perusahaan yang besar, tetapi mengatur diri sendiri aja nggak mampu, layak untuk sukses? Tidak, pasti Anda menjadi manajer atau direkturnya itu dengan cara-cara yang tidak jujur, atau cuma anugerah saja, nanti juga turun sendiri jadi direkturnya gitu kan, misalnya seperti itu. Dan itu yang harus diperhatikan. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita ada sekarang, yang menjadikan kita berhasil segala macam. Itu ada campur tangan Allah ya. Tetapi untuk kita bisa bertahan itu karena karakter. Jadi ada banyak orang kaya sejak lahir, tetapi akhirnya dia bangkrut karena dia punya karakter yang buruk. Ada orang yang memang pinter, luar biasa, tapi karena dia punya karakter yang baik, dia akhirnya masuk penjara. Ya kan? Tapi itu kan
Karakter gitu loh. Karakter adalah satu perkara kecil yang kita bangun sejak kita masih kecil. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih balita itu sudah harus dibangun. Jadi hal-hal kecil itu harus diperhatikan kalau kita ingin menjadi besar. Nah, tanpa memperhatikan hal-hal yang kecil, ya, kita tidak bisa menjadi sukses. Jadi omong kosong gitu kan. Ceritanya omong kosong kalau kita tidak bisa memperhatikan hal yang kecil dalam kehidupan kita. Ya. Jadi menganggap sepele hal-hal kecil. Jadi saya punya teman mengalami kecelakaan mobil dan itu sangat menyedihkan sekali. 3 orang koma dan 3 orang meninggal karena dia mengabaikan hal-hal kecil. Kenapa? Yaitu bannya yang sudah harus diganti, bannya yang sudah tidak layak. Cuma karena mobil itu biasa dipakai terus, nggak apa-apa, selama ini juga nggak apa-apa. Nah, akhirnya ketika masuki jalan tol, 2 bannya meledak, ya kan? Sehingga mobil itu akhirnya terguling-guling. 3 orang meninggal dan 3 orang koma. Nah, ini kan jadi pelajaran sebenarnya karena mengabaikan hal-hal kecil. Ini mah nggak apa-apa gitu kan? Ini nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Nah, sama juga dulu saya ngalami hal itu karena istri saya itu selalu mengabaikan oli nggak mungkin habis di motor gitu kan. Ganti oli motor itu 3 bulan, kadang lupa 4 bulan gitu kan. Suatu kali dia belum ganti oli dan saya tidak pernah negur. Ketika kami naik motor berdua sama dia, pas tanjakan mogok motornya, macet, tidak bisa jalan, tidak bisa hidup. Nah, ternyata tidak ada olinya. Hal kecil gitu, nantilah, gampang lah oli, ya kan, nantilah kalau sempet gitu kan. Jadi hal-hal kecil itu mempengaruhi. Nah, gara-gara itu saya berantem sama istri saya di tengah jalan. Kan gak enak dilihat orang. Bayangkan kami harus ke bengkel, dorong-dorong, tanjakan. Istri saya dorong motor, saya dorong motor. Udah ngos-ngosan. Apa yang kami tuju tidak tercapai. Karena apa? Karena motornya mogok. Gara-gara mengabaikan ganti oli. Ya kan? Itu pengalaman saya. Yang menjadi acuan adalah jangan lakukan gitu. Jangan lakukan pengalaman teman saya, pengalaman saya dengan keluarga saya. Ini jangan diabaikan. Hal-hal kecil itu yang menghambat sukses. Aturan bisnis kita jadi lancar, ketemu dengan orang jadi tidak. Malah akhirnya kita berantem gitu. Nah, kita orang yang memang ciri-ciri tidak bisa sukses adalah orang yang mengabaikan hal-hal kecil. Jadi saya kasih catatan. Ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses adalah orang yang mengabaikan hal-hal kecil. Ya, untuk saya bisa menjadi besar, saya harus berjuang ya dari nol, ya kan? Dari nol apa? Saya karena istri saya kerja, tapi uangnya hanya untuk transport Jakarta Bogor dan makan dia, makan pagi, makan siang, kadang-kadang dia harus makan malam, habislah uangnya. Ya, masih ada sih, hanya berapa ratus ribu sebulan. Akhirnya untuk makan di rumah harus dari uang saya. Ya, saya urus tanaman, ya saya harus nyiram tanaman setiap hari. Ya, kalau ada kerjaan keluar saya menanam, saya mengajak anak saya yang balita untuk ikut. Nah, ketika saya nanam, anak saya ingin buang air besar, buang air kecil, saya harus antar dia. Ya, even saya harus cebokin dia, saya harus kasih makan dia ketika jam makan siang. Ketika saya makan, saya harus kasih dia makan dulu. Itu di tempat kerjaan, kita terjemur matahari. Nah, ketika saya belajar, ya secara manusia mungkin, aduh hidup susah amat sih gitu kan. Saya kerja, bawa anak gitu kan, bawa anak balita, kerjanya kerja kasar gitu kan, nanam pohon dan segala macam. Itu satu hal yang mungkin awalnya itu menyiksa saya gitu. Tetapi saya coba mau setia, ini anak saya harus rawat dia dengan baik. Ini pekerjaan saya harus bertanggung jawab. Saya tidak bisa bilang sama yang ngasih saya pekerjaan, wah saya nggak bisa nih, anak saya kecil, saya harus merawat dia, nggak bisa. Ini kan semua harus ada dalam koridor tanggung jawab. Saya jual tanaman, saya yang harus menanam, memberikan jasa penanaman, ya saya harus lakukan, walaupun saya harus bawa anak kecil, ya kan. Walaupun saya harus nyuapin anak saya, harus ngasih makan tepat waktu di dalam pekerjaan, ya kan. Ya, kalau dia tidur saya harus tidurin dulu, tinggalkan pekerjaan, ya kan, harus balik lagi ke pekerjaan, ya kan. Nah, hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya ajak dia naik mobil pickup untuk angkut tanaman, ya saya harus ya udah berhenti makan dulu,
dan minum dulu, dia mau jajan dulu, ya harus berikan itu hal-hal kecil gitu loh, hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tetapi saya harus bertanggung jawab. Dan akhirnya apa, ya saya sudah terbiasa. Jadi ketika tiba-tiba pekerjaan saya tertumpuk gitu kan, saya belum makan, saya harus masak sekarang ya misalnya, ya semuanya saya bisa kerjakan dengan baik. Karena apa, saya sudah terlatih untuk apa, kalau di dalam komputer multi apa namanya ya, ketika membuka tab sekali banyak itu kan, jadi multi pekerjaannya tuh banyak itu. Jadi ngerjakan ini dalam satu waktu yang bersamaan, dan itu bisa saya lakukan karena saya sudah terlatih untuk melakukan hal-hal itu sejak waktu saya buka usaha, ya kan. Saya harus masak sendiri, untuk minum kopi, buat air sendiri sambil isi polybag, sambil cangkok tanaman, semuanya dilakukan dari hal-hal kecil. Dan hal-hal yang besar terjadi sama saya hari ini adalah karena saya selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Saya tidak mau mengabaikan, saya tahu kalau itu diabaikan akan merusak sistem bagi pekerjaan saya, akan merugikan ya. Tidak bisa diabaikan hal kecil. Jadi orang yang setia dalam perkara yang kecil akan mendapatkan promosi dari Allah sendiri, karena Allah melihat bahwa kita bertanggung jawab. Siapa sih yang melihat saya bertanggung jawab? Ya tidak ada kan, selain diri sendiri dan Allah. Tetapi kita tidak bisa memuji diri kita sendiri atau mempromosikan diri kita sendiri. Saya bertanggung jawab, gitu. Tidak bisa. Ya Allah lah yang akan mempromosikan kita, ya kan? Nah ketika Allah melihat kita setia melakukan hal-hal kecil, maka dia akan memberikan yang besar, tanggung jawab yang besar. Dari uang yang kecil sampai uang yang besar, dari pekerjaan yang kecil sampai pekerjaan yang besar, dari proyek yang kecil sampai proyek yang besar, dan semua itu sukses saya lakukan. Tetapi ketika saya melakukan hal-hal yang kecil, saya anggap itu sebagai role modelnya gitu. Wah, ini cara penanganannya seperti ini, ya kan? Cara penanganan yang besar ya sama, ikuti aja apa yang pernah saya buat dan saya lakukan ketika saya menangani hal-hal yang kecil. Jadi itu yang harus kita lakukan, kita buat kalau kita mau sukses. Ya, kita harus mendisiplinkan diri ya. Disiplin waktu, disiplin segala kegiatan ya, disiplin jadwal ya kan. Apapun kita lakukan untuk kita mendisiplinkan diri sendiri. Jadi yang namanya kebiasaan yang baik atau yang buruk itu tidak bisa dilakukan secara instan. Tidak bisa dilakukan sehari 2 hari kita bisa berubah. Tapi itu bertahun-tahun ya. Untuk bertahun-tahun gitu kan. Untuk kita bisa melakukan kebiasaan. Misalnya bagaimana merubah orang dari minum kopi sampai menjadi minum susu, itu kan perubahannya yang mendadak tidak bisa. Ya udah, sekarang saya ganti minum susu, ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa, itu harus melalui perubahan yang bertahap, ya kan. Jadi mari saudara yang ingin sukses, ini adalah cara sukses sesi pertama, yaitu sesi pertama ini kita membahas hal-hal yang kecil. Pilot pesawat saya sudah ceritakan, ya, nahoda pasti memperhatikan hal-hal yang kecil sebelum dia berangkat, karena hal-hal kecil itu bisa merusak, hal-hal kecil itu bisa menghancurkan. Jangan anggap sepele hal-hal kecil di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa terhambat untuk menjadi sukses. Nah banyak orang akhirnya tidak menjadi sukses, banyak orang akhirnya harus kembali ke nol lagi, bahkan dari minus gitu kan. Nah itu karena dia tidak memperhatikan hal-hal yang kecil atau menjepelekan hal-hal yang kecil. Jadi jangan pernah kita sepelekan hal yang kecil. Jadi percayakan kepada Allah untuk mempromosikan kita. Yang penting kita sudah melakukan hal-hal kecil. Ya, oke. Kita mari bersama-sama untuk setia dalam perkara kecil, memperhatikan hal-hal yang kecil untuk kita menjadi sukses. Jangan lupa kita ngopi, jangan lupa kita berbagi. Jangan lupa kita membuka pikiran kita agar mendapat wawasan yang lebih baik, supaya ketika kita sukses bersama-sama. Ya. Selamat siang menjelang sore. Ya. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita hidup berbahagia dan sukses selalu.